Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasfawati Jede, salah satu mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 110001211034 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hak paten dan produk paten dalam tugas mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual oleh dosen pengampu Pak Suryadi SHMH. Nah, dalam tugas ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu hak paten dan bagaimana bentuk dari produknya yang dipatenkan, yang memuat nama paten, pemilik paten, dan masa perlindungannya. Nah, adapun produk paten yang saya jadikan sampel kali ini yaitu produk paten dari obat paten Favipiravir atau Avigan. Sebelum menjelaskan lebih spesifik mengenai produk patennya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu hak paten. Jadi, hak paten adalah semua kekayaan yang dapat dimiliki secara personal, dalam artian bahwa hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama jangka waktu tertentu. Nah, jadi itu ya pengertian dari hak paten. Selanjutnya, sebelum saya mereview produk patennya yaitu obat paten Favipiravir, ada baiknya terlebih dahulu kita pahami apa itu obat paten dan apa itu obat generik serta bagaimana perbedaannya. Mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa obat paten itu lebih berkhasiat dibandingkan dengan obat generik. Hal ini karena banyak obat generik memiliki harga yang lebih murah sehingga dianggap hanya memberikan khasiat yang sedikit. Tapi sebenarnya kalau kandungannya sama maka memiliki kegunaan yang sama serta efek samping yang sama pula. Terus kenapa obat paten itu lebih mahal dibandingkan dengan obat generik? Karena obat paten itu membutuhkan biaya penelitian, biaya produksi, biaya pemasaran dalam skala besar. Nah, sedangkan obat generik hanya menggunakan obat paten yang telah habis masa patennya. Jadi tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal. Tapi kualitas dari obat generik itu sama-sama manjur, sama-sama mengobati asal sesuai dengan pemakaian dan dosis yang tepat. Nah, jadi apa sih perbedaan antara obat paten dan obat generik? Jadi singkatnya, obat paten adalah obat yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan farmasi yang memiliki hak paten. Sedangkan obat generik merupakan obat paten yang telah habis masa patennya sehingga bisa diproduksi oleh semua perusahaan farmasi. Jadi teman-teman, perbedaan antara obat generik dan obat paten ini terletak pada segi warna, kemasan, label, dan bentuknya. Nah, obat paten ini tidak boleh diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan farmasi manapun tanpa izin dari pemilik hak paten lama. Hak patennya sekitar 20 tahun lewat dari itu, maka hak patennya itu harus diperpanjang. Jika tidak diperpanjang, maka perusahaan farmasi lain itu dapat memproduksi produk yang sama. Mungkin dalam bentuk obat generik berlogo atau obat generik bermerek. Setelah memahami obat paten dan obat generik, selanjutnya kita membahas produknya yaitu obat paten Favipiravir. Obat paten Favipiravir adalah obat yang diteliti dan dikembangkan oleh pabrik yang namanya Toyama di Jepang. Dia mengembangkan dan mencoba mencari obat yang bisa membunuh virus influenza. Nah, virus influenza ini yang resisten terhadap produk obat-obatan yang lain. Obat ini memiliki aktivitas melawan berbagai virus RNA untuk mengatasi beberapa jenis virus influenza. Nah, salah satu fungsi dari Favipiravir ini adalah menghambat gen RDRP. Nah, gen RDRP ini merupakan target terapi penting pada penyakit yang disebabkan oleh virus RNA. Jadi, obat paten Favipiravir ini fungsinya menghambat RDRP ini. Gen RDRP ini fungsinya pada virus sebagai mesin fotokopi. Jadi, dia yang membuat virus bisa bereplikasi. Kalau tidak ada gen RDRP atau gen RDRP-nya itu dihambat, maka virusnya itu tidak bisa membelah diri, tidak bisa membuat dirinya lebih banyak. Nah, itu fungsinya dari obat Favipiravir sebagai antivirus yang tentunya memiliki efek samping.
Obat paten favipiravir yang juga dikenal dengan nama Avigan dan Favilavir adalah obat antivirus yang dikembangkan oleh Toyama Chemical Company Limited, sebuah perusahaan farmasi di Jepang. Nah, obat ini memiliki aktivitas melawan berbagai virus RNA, termasuk virus influenza A, B, dan C, virus Ebola, dan virus Zika. Obat paten favipiravir pertama kali disintesis pada tahun 1980-an sebagai obat antivirus potensial untuk influenza. Obat ini bekerja dengan cara mengembangkan replikasi virus dengan mengganggu aktivitas virus RNA polimerase virus. Favipiravir telah terbukti efektif dalam pengobatan virus influenza pada hewan dalam penelitian laboratorium dan juga telah menunjukkan beberapa kemanjuran dalam uji klinis pada manusia. Pada tahun 2014, favipiravir disetujui untuk pengobatan influenza di Jepang. Obat ini juga telah disetujui untuk digunakan di beberapa negara lain, termasuk Cina, India, dan Rusia. Di Indonesia, favipiravir telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk pengobatan COVID-19 pada pasien dewasa dengan gejala ringan hingga sedang. Obat ini harus digunakan sesuai dengan resep dokter dan dengan memperhatikan efek samping yang mungkin terjadi. Berikut ada beberapa invensi atau penemuan penting dari obat paten favipiravir. Yang pertama, penemuan senyawa favipiravir. Senyawa favipiravir pertama kali disintesis pada tahun 1980-an oleh para ilmuwan di Toyama Chemical Company Limited. Penemuan ini merupakan terobosan penting dalam pengembangan obat antivirus baru. Yang kedua, pengembangan favipiravir sebagai obat antivirus. Favipiravir telah terbukti efektif dalam pengobatan influenza pada hewan dalam penelitian laboratorium dan juga telah menunjukkan beberapa kemanjuran dalam uji klinis pada manusia. Pengembangan favipiravir sebagai obat antivirus baru merupakan kemajuan penting dalam pengobatan influenza. Yang ketiga yaitu penggunaan favipiravir untuk pengobatan COVID-19. Jadi favipiravir telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau EUA di beberapa negara termasuk Indonesia untuk pengobatan COVID-19 pada pasien dewasa dengan gejala ringan hingga sedang. Penggunaan favipiravir untuk pengobatan COVID-19 merupakan potensi terobosan dalam upaya memerangi pandemi COVID-19. Selanjutnya, review 3 poin penting dalam produk paten yang saya angkat, yaitu obat paten favipiravir. Jadi, nama patennya yaitu Avigan. Pemilik patennya Toyama Chemical Company Limited di Jepang. Paten tersebut melindungi metode sintesis obat serta penggunaannya dalam pengobatan influenza dan COVID-19. Paten untuk favipiravir di Amerika Serikat akan kadaluarsa pada tahun 2035. Favipiravir dilindungi oleh paten di banyak negara. Paten ini memberikan hak eksklusif kepada Toyama Chemical Company Limited untuk memproduksi dan menjual obat tersebut. Paten ini penting untuk memastikan bahwa Toyama Chemical Company Limited dapat memperoleh kembali invensinya dalam pengembangan favipiravir dan terus mengembangkan obat tersebut untuk pengobatan penyakit baru. Kemudian masa perlindungannya di Indonesia, favipiravir itu mendapatkan peraturan Presiden nomor 101 tahun 2021 tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat paten favipiravir dan obat remdesivir. Peraturan Presiden ini diterbitkan pada tanggal 10 November 2021 dan berlaku selama 3 tahun sejak tanggal diterbitkannya. Artinya, masa perlindungan paten favipiravir di Indonesia akan berakhir pada tanggal 10 November 2024. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2021 tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat paten favipiravir dan obat remdesivir.
Peraturan Presiden tersebut memberikan hak kepada pemerintah untuk memproduksi dan menjual Favipiravir tanpa perlu mendapatkan lisensi dari Toyama Chemical Company Limited. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan obat yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Paten ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun sejak peraturan presiden ini berlaku. Apabila setelah jangka waktu tersebut pandemi belum berakhir, maka pelaksanaan patennya oleh pemerintah itu akan diperpanjang sampai dengan pandemi COVID-19 ditetapkan berakhir oleh pemerintah. Kebijakan dan pelaksanaan pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan akses terhadap obat paten Favipiravir yang saat ini masih dilindungi oleh paten. Berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, pelaksanaan paten oleh pemerintah ditetapkan dengan peraturan Presiden. Menteri Kesehatan berwenang menunjuk industri farmasi sebagai pelaksana paten obat Remdesivir dan Favipiravir dan atas nama pemerintah. Adapun dampak invensi Favipiravir telah memberikan dampak yang signifikan bagi kesehatan manusia. Obat ini telah membantu menyelamatkan nyawa banyak orang yang terkena influenza dan COVID-19. Favipiravir juga merupakan terobosan penting dalam pengembangan obat antivirus baru. Invensi ini berpotensi mengarah kepada pengembangan obat baru untuk mengobati penyakit virus lainnya di masa depan. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai hak paten dan contoh produknya yang memuat nama paten, pemilik paten, dan masa berlakunya. Semoga apa yang tadi saya jelaskan bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan kita semua yang sempat menonton video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.